Tapi kamu minta pertanggungjawaban ke siapa orang rumah cowokmu? Udah, yang hamilin kakek lagi. Di satu sisi tuh kayak salah satu yang aku bikin aku bertahan adalah kalau misalkan nggak ada aku, nggak ada yang ngurus mereka. Oke. Tapi kalau misalkan mereka nggak ada, siapa yang ngurus aku? Mereka tempatku pulang walaupun pikiranku ya podo ae sebenarnya, sama aja. Kapan niki mari? Nanti Wek lho, ojo kapan rabi? Ojo wis wek lho. kantor kan ya, Bro. Ini lipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Firsa Barasa. Bian Brilianti. Devina Aurel. Oh, Belum, sorry mas. Sorry. Inisiatifmu ketinggian. Ini di editing juga gak kelihatan ini. Iya, kita deket banget. Oh ya udah, ulang ge. Nggak usah, langsung aja. Devina Aurel. Si kocak bro. Si kocak. The legendary Ya, Devina Aurel. Ngakak, Minang kocak. Lagi di Surabaya. Iya. Lagi ngapain di Surabaya? Nah, ini lagi ngopi es americano-nya dari Mox. Mox semua bukan Mox. Itu loh bajumu itu loh. Mox. Lagi ngapain di Surabaya kamu? Oh, laundry. Anjing. Dikasih space buat promo, malah promo laundry kiloan. Tahu lah ini malah pikirnya anak ini gimana. Sulit. Lucu banget bro. Iya, bro. Udah kocak dari awal-awal. Wanita Ngapain? terlucu. Di Surabaya ngapain? Lagi promo film Sekawan Limo di Surabaya. Nanti harusnya waktu ini tayang filmnya udah keluar, jadi kalian bisa nonton. Nah, di seluruh bioskop kesayangan Anda teman-teman. Betul. Gokil. Tanggal 4. Tanggal 4 mas. Sekawan Limo. Kenapa bisa Sekawan Limo? Masnya mau saya panggilin Bagus kan? Kan bapak juga. Iya. Mas. Seolah-olah kayak host podcaster gitu. Iya. Katakan. Devina Aurel, kita bahas Devina Aurel ya lah. Boleh, gitu ya. boleh. Bisa kocak banget sih, Dev. Ya gimana? It's just me. Tai banget, tapi lucu banget loh Dev kamu Dev memang Dev. Iya. Kamu sendiri kadang nggak setelah kayak ngeluarin jokes gitu sing lucu banget kayak mikir anjing kok bisa ya aku tadi refleksnya secepat dan setepat itu gitu pernah. Enggak, karena aku baru tahu kalau refleksku cepat itu karena ketemu mereka ini terus habis itu mereka ini ngomong cepet banget kamu kalau keluar. Hah? Cepet banget kalau keluar. Enggak, maksudnya ngerespon. Iya, komedi. ngerespon. Kok cepet banget. Itu aku baru kayak oh itu cepet ya. Gitu. Tapi itu bakat, maksudnya orang-orang sadar sejak kamu SMA atau sejak kecil bahkan? Dari dulu aku bacot. Dari dulu baca. Dari dulu Bacot tapi belum gampang lucu toh. Nggak tahu karena kan nggak ada yang kayak wih lucu banget kamu. Kalau sama kalian kan setiap hari kalian bilang wih lucu banget kamu Dev gitu. Kok kepalaku jadi gede Fir. Enggak, karena emang bagi kita lucu banget gitu. Kita komedian kan ketika kita fokus untuk belajar komedi, terus ada orang yang segampang itu ngeluarin komedi, kita kagum dong. Karena aku yakin prosesmu belajar komedi gak kayak prosesku, paham gak? Oh iya betul. Tapi kamu merasa belajar nggak untuk di komedi atau ya biasa aja nggak ngulik gitu? Kalau sekarang jadi belajar, justru aku baru belajarnya setelah ketemu teman-teman yang stand up. Oke. Karena kan ternyata stand up butuh yang kayak oh bikin materi, terus ini nanti pertama bridgingnya apa, terus habis itu punchline-nya apa, Ya. di setting semua kan. Dipikirin. Ternyata. Oke. Berarti kamu pada waktu ketemu mereka itu di posisi belum belajar. Belum masih Belum tolol. serius. Masih natural, bakat naturalnya dia gitu ya udah. Ih, berarti aku gifted lah An. Yes. Loh, apakah kamu menolak itu sebuah gift atau emang kamu mencari untuk jadi Devina sekarang tuh aku pengen nggak ngene Mas, aku pengen tuh pendiam atau apa gitu? Enggak sih, aku dari dulu nggak pernah pendiam. Tapi kalau untuk yang celetukan kita yang lucu-lucu itu aku belajar. Nah ini yang kita Kalau cari. itu aku belajar. Karena bacot tuh banyak, orang bacot tuh akeh Dev. Tapi kan kadang jatuh annoying ya, kita capek mendengarkan, capek terutama kita nggak kenal loh. Iya. First impression kita kan di film Sekawan Limo iki kan. Iya Kamu dan yang aku. kita ngobrol banyaknya ya, betul ya gitu. ya. Masa baru di Sekawan Limo awalmu? Baru Sekawan Limo. Oh iya. Sebelumnya cuma DM atau Larati, apa Larati. gitu. Ngirim pap gitu. Iya.
Sering banget deh ngirim pap. Dev, lagi ngapain? VCS? Dibuka di sini. Jangan. Aku mau lanjutin VCS-nya apa tapi otakku gak jalan. Punten deh. Kalau udah malam juga ya. Iya. Udah malam juga. Bercanda Mbak Lila. Kamu berapa bersaudara sih, Dev? 2. Kamu kakaknya apa adik? Aku kakaknya. Kon kok diintrogasi. Si santai. Cece ya dia Cece. Iya, aku Cece nih. Sing adik? Sinyo. Sinyo laki-laki. Titi. Iya, ada yang ngomong Titi. katanya kalau 2 bersaudara yang tua itu mbaknya itu lebih peduli daripada kalau yang tua yang cowok. Bener nggak? Tuh yang nggak tahu mas, saya nggak ada pembandingnya. Oh, kamu merasa peduli nggak mbak adikmu? Peduli, Peduli banget. peduli. Kayaknya nggak ada di level banget ya. Oh. Peduli aja, sesama manusia aja lah. Cuman kalau ya kelebihannya kan dia cuman keluargaku. Itu kan nggak bisa diatur. Bangsat. Oke. Gak tahu ya, itu tadi keceplosan atau kamu niat ngejuk ya? Sampai aku. Enggak emang beneran kayak gitu. Emang iya ya. Ya, emang iya ya. Lo saja nggak ada yang harus di Iya. permak sugar coating ngapain ya. Ya. Tapi kamu tahu, kamu pernah kerja corporate nggak? Enggak lagi. Gak pernah ya? Enggak pernah. Tahu nggak? Cewek lucu itu nggak aman loh hidupnya, bro, di Kenapa? korporasi. Aku kebayang. Iya, bro. Kenapa sih? Karena kamu bayangin di sebuah corporate ada perempuan paling lucu, kemungkinan secara office politik dia nggak selamat. Karena ada ada yang namanya Queen Bee syndrome, maksudnya perempuan itu pengen berebut lampu sorot. Oh, Nah, the funniest women in the room itu merebut semua lampu sorot, Pak. Pasti, Ya. Pak. Banyak kecemburuan di sana. Nah, perempuan-perempuan insecure itu merasa bahwa ya aku harusnya dapat dong dikit-dikit. Tapi semua itu akan nyorot ke Devina. siapa Iya. yang lucu, Ya. ya perempuan yang lucu. Jadi untung dia nggak pernah kerja corporate. Jadi kamu nggak tahu rasanya office politik dikucilkan, di press dan lain sebagainya. Serius gak selamat kon. tapi kan itu di antara wanita-wanita atau berarti kalau Betul. misalkan di situ. Ya. Betul. Tapi kan tetap bisa di backup sama yang lelaki-lelaki. Betul, bisa. Tapi ya jadi pick me. Itu tahu. Berarti nggak usah podcast gitu. Thank you teman-teman udah dengerin podcast Exit. Devina dengan kekocakannya yang sekarang atau dengan kelucuannya yang sekarang, apakah ini memang tujuanmu atau nggak sengaja kamu nemu kayak gini? Jujur, gak usah guyon. Enggak, cowok aku bahkan aku mikir. Kamu nggak ngerti maksud pertanyaanmu. Kamu yang sekarang ini, Heeh. apakah memang tujuanmu aku pengen dikenal kocak atau secara nggak langsung, oh orang-orang menilai aku kocak ya gitu. Yang B, Yang B. yang B. Berarti kamu nggak sengaja bahwa Aku merasa ya memang harusnya aku kalau ngomong dan merespon tuh kayak gitu, gitu. pernah nggak kamu merasa kecewa saat celetukanmu nggak diketawain atau cringe gitu? Enggak sih. Enggak Enggak. peduli aja dengan Enggak peduli. Aku lebih peduli kalau celetukanku menyakiti. Itu baru kayak goblok gitu mah. Kapan kamu tahu kalau itu menyakiti dan kamu menggoblokkan diri? Saat sendiri kan? Enggak Atau- sih. atau pas langsung? Iya. Aduh iki kayak Iya. Langsung sadar ya. Langsung sadar. berarti sensitif banget sebenarnya dalammu tuh ya. Ya. Langsung regret gitu ya. Iya, Instant iya, regret. Anjing kenapa keluar dari mulutku gitu. Goblok. Iya, iya. Berarti mulutmu lebih cepet tuh dari otakmu ya. Oh iya. Itu ya. Iya. Jadi kamu tipe murid yang kumpulin dulu gitu ya. Garap tugas kumpul bener salah semua gitu. Atau sekalian nggak usah dikumpulin. Nah, Devina yang sekarang dengan karakternya ini, menurutmu kamu kan kerja di entertain, Betul. ya kan? Ya. Entah sosial media ataupun film dan segala macam. Heeh. Apakah karaktermu yang sekarang ini menurutmu membantu kemulusanmu di pencapaianmu yang sekarang? Tentu. Tentu. Kamu tahu itu? Saya tahu itu. Ternyata. Berarti kan seharusnya ada, maksudnya karakter ini mbok bentuk memang tujuanmu kamu berada di Devina yang sekarang ini. Enggak. Karena kamu sadar kamu saat menyakiti orang itu kamu goblok-goblok awakmu, berarti kan kedepannya kamu lebih belajar untuk tidak menyinggung orang lagi. Kedepannya kamu jadi lebih hati-hati lagi.
Oh enggak sih, enggak lebih hati-hati. Oh, enggak lebih hati-hati. Enggak lebih hati-hati. Orang bisa nyesel di tempat, ngapain hati-hati kemudian hari? Oh, ini benar apa guyon? Beneran. Oh, Beneran. oke. Karena kan mulutku lebih cepat dari otakku. Oke. Jadi kadang yang keluar dari mulutku nggak bisa dikontrol. Apalagi kalau misalkan kayak kita lagi bercanda-bercanda, bukan yang kayak kita lagi ngobrol serius. Kalau ngobrol serius kan kita ada waktu untuk mikir. Ya apa menurutmu yang kayak gitu-gitu? Oke. Dan aku juga merasa bergaul dengan Devina itu hal yang mudah bagiku ya untuk seorang laki-laki ya. Gitu. Nah ini yang nggak disukai cewek insecure bro. iya ya mungkin. Karena ya. orang lebih gampang bergaul sama Devina. cowok lebih mudah bergaul sama cewek Humble. lucu dan lain sebagainya daripada perempuan pada umumnya yang jaim mengawali pembicaraan. Kalau ini kan nothing tulus tuh. Seneng gak seneng diurus lempar aja gitu. Overthinkingmu tentang apa sih, Dev? Katakanlah kamu keluar dari pintu kamar itu adalah sebuah panggung. Kamu sangat bisa menaklukkan panggung itu. Tapi ketika kamu di kamar sendirian, kamu tuh resah atau overthinking tentang apa? Uang bro. Uang. Finansial. Oke. Kenapa harus kamu pikirkan? Apakah memang dari kecil kamu dididik seperti itu atau kamu yang memilih untuk seperti itu? Aku yang memilih untuk seperti itu. Karena kan sekarang aku punya 20 kucing kan. Serius iki? Iya serius. Loh, kamu di Jakarta ini pelihara 20 kucing? Iya. Di Jakarta? Di Jakarta. Ngontrak berarti atau rumah sendiri? Loh, jadi kucing tuh. Yang rumah kucingnya ngontrak. Iya sih. Respect loh. Itu hobi yang high maintenance sih daripada lanang mancing kayak. Iya. Tambah si brengsek. Dan itu kayak nggak pelarian sih Nek. Ngingoni kucing sampai 20 tuh kayak emang. Oh pantes aku sing mencelakai kucing kamu DM ya. Iya. Oh karena emang sayang itu kamu sama makhluk itu. Ntar dulu 20 itu liar semua atau breeding? Liar. Tapi ada yang kenapa tiba-tiba jadi banyak banget karena ada anak-anakku yang harusnya jadwal steril, tapi waktu itu aku pergi ke luar kota untuk syuting kayak 2 bulan, pulang-pulang lah anjing kenapa perutnya belendung nih, aha hamil goblok gitu. Tapi kamu minta pertanggungjawaban ke siapa orang rumah cowokmu? Udah, yang hamilin namanya kakek lagi. Sungguhan. Kenapa dinamain kakek? Ya Allah. Lucu banget. Kakek. Udah beres kakek udah ngising. Dihamilin kakek, ya Allah lucu banget. Yang dihamilin namanya siapa? Yang dihamilin namanya Bontot sama Canggu. Terus ternyata setelah dia menghamili itu, aku kan ngambil kucing lagi kan. Ngambil kucing baru, terus aku kasih nama. Wow, yang ini mukanya terlihat tua sekali. Aku kasih nama Nenek. Si kakek kucing ini ternyata suka sama si Nenek. Mereka pacaran setelah menghamili Bontot dan Canggu. Emang kurang ajar. Ya kan kucing. Iya nggak apa-apa juga. Kalau kamu mau kehidupanmu rusak ya nggak apa-apa. Aku kan cuma bisa suplai makanan sama bersihin taekmu. Pertanyaan sing tiba-tiba ada nang kepalaku, tapi bantu translate ya kayak dia susah mengerti ya. Nggak tahu ya. Menurutku orang punya hewan itu adalah orang yang memang punya kasih sayang yang murni, karena hewan nggak akan bisa punya timbal balik ke kita. Timbal balik kan mek tingkah dan segala macam ya. Apakah pemelihara kucing ini keputusan dari pertengahan separuh hidupmu sekarang atau emang dari kecil suka pelihara gitu? Dari kecil suka emang pelihara anjing, selalu ada anjing. Oke. Kenapa jadi kucing sekarang? Kenapa jadi kucing? Karena apa ya? Kucing pertamaku tuh tiba-tiba datang ke rumahku. Liar. Kucing liar, masih kecil gitu. Terus itu waktu pandemi yang lockdown nggak bisa kemana-mana sama sekali tuh. Kan tuh bosan banget. Terus kucingnya datang, luka. Tak obati. Tadinya cuma mau tak obati terus tak keluarin. Lah, aku suka nih sama kamu, yuk jadi punyaku. Gitu. Oh. Berarti nggak ada konsen yang tanpa kesengajaan ya? Tanpa kesengajaan. Dari situ akhirnya punya 2, punya 3. Iya, jadi fetis ternyata Mas. Kenapa bisa jadi fetis? Apa yang dilakukan kucing itu sehingga kamu merasa tidak cukup untuk punya 1? Enggak, aku nggak pernah kepikiran untuk kayak wow udah punya 1, wah tiba-tiba 2, wah tiga gitu. Karena kalau misalkan ngelihat
kucing itu kayak kucing di jalan. Gara-gara aku udah punya satu yang di rumah ini, aku selalu keinget yang satu di rumah ini, yang kucing pertamaku ini. Oke. Namanya Macican. 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 Oke. Kepanjangannya macan kucing tapi kasihan. Aneh Kenapa? banget. Nggak tahu. Menurutku dulu waktu pertama kali datang dia mirip macan, tapi kan dia bentuknya kucing. Terus Oren mulutnya berarti berdarah. Enggak, dia yang abu-abu putih. Macan Persik Kediri itu loh. Macan putih. Persi Iya. Kediri. Ya gitu. Oke. Apa tadi Mas? Lupa aku. Ya intinya keuntungan psikologis apa yang kamu dapat ketika kamu memelihara? Kok sampai setulus itu gue Kenapa? punya 20. Iya gitu loh. Oh, aku merasa mereka itu Mau nangis Pak. Kasian Pak. Serius? Serius Pak. Serius. Kalau kamu gak mau jawab ya gak apa-apa. Dijawab gak? Iya. Komedian nangis nih. Aku mencoba untuk menghindari hal sensitif loh, tapi ternyata yang tak senggol prinsip. Oke, aku nggak mau menetap matanya untuk melanjutkan pertanyaanku. Kita mau lewat jalan tikus loh tiba kok jalan utama ya. Iya, sorry. Kenapa, Dev? Karena aku ngerasa pas kebetulan pandemi itu kan lagi linglung-linglungnya. Itu emang kan posisinya ya kita nggak ada kerjaan apa-apa. Kerjaan kan semua stop toh. Kerjaan semua stop, cuman bisa di rumah. Terus tentu saja otak kita jalannya kecepetan, nggak teratur. Tapi waktu pas ada Macican tuh, dari Macican tuh benar-benar yang kayak aku ngerasa bukan aku yang nyelamatin dia gitu loh, tapi dia yang nyelamatin aku. Terus ternyata kayak setiap aku ngelihat yang di jalan jadinya keinget Macican, bawa pulang, keinget Macican, bawa pulang. Tiba-tiba udah 20, tapi ternyata seneng banget walaupun setiap hari aku mikir kayak tiap minggu gimana ya aku makannya berapa? Iya, makannya, buat beli pasirnya, segala macam gitu. Cuman ternyata waktu aku pulang itu kayak seneng banget. Kamu punya kucing gak sih? Enggak, dulu nenekku punya. Punya kucing gak? Enggak. Kan kucing itu kan puring. Terus menurut Puring itu dijelaskan. Penonton banyak yang Enggak semua sepintar kamu. puring itu kalau kucing nyaman itu dia akan ngeluarin suara yang kayak pur gitu. Terus kalau nggak tahu sih, aku suka banget anak-anakku tuh entah kenapa mereka selalu puring kalau misalkan ketemu aku, walaupun udah nggak ketemu kayak sebulan 2 bulan gitu. Jadi kalau ditinggal kayak gini itu tuh rasanya tuh kayak wow, aku tidak perlu memikirkan apapun di bumi ini. Jadi kalau misalkan dibilang kan nggak ada timbal baliknya untuk ini, justru aku ngerasa kayak wow, mereka yang menyelamatkanku dari Kekacauan Iya. pikiranmu dulu. betul aneh banget anjing lah. Enggak, tapi Iya. kalau dijelaskan petting aja. Memelihara hewan itu merilis hormon oksitosin, hampir sama seperti pada waktu kamu nyumbang atau memberikan sedekah ke orang yang nggak punya. Happy-nya selevel itu. Sama, terus kamu pulang kerja ketemu anakmu itu oksitosin. Kamu merasa bersyukur hari ini ya Tuhan, atau ya Allah terima kasih hari ini luar biasa banget aku ketemu sama ini. Itu sama kerja otak ngeluarin hormon yang sama dengan pada waktu memelihara hewan seperti ini. Aku nggak tahu kenapa ya. Akhir-akhir bulan ini urusanku sama kucing tuh. Aku tuh nggak pernah benci kucing. Sorry, Dev. Kamu tahu nggak siapa yang benci kucing? Siapa? Yusril. Tapi mungkin biasanya ada alasan karena aku pernah ada di posisi itu. Dulu tuh nenekku almarhum itu, sing bojone kiai itu, dia kucingnya sampai 12. Wih. Jadi anak-anaknya 9, kucingnya 12. Anak-anaknya dikasih makan tempe, kucingnya dikasih makan pindang. Jadi ibuku sama bude-bude semuanya itu iri sama kucing karena sesayang itu. Saat mbahku, ini aku nemu jawabannya tapi sempat emosi ya. Saat mbahku sakit, liver perutnya membesar, kucing-kucing itu yang di sampingnya mengelus-ngelusnya gitu, ke 12 kucing itu. Karena anak-anaknya kan mencar di mana-mana. Ya ini yang jaga-jagaku. Saat mbahku meninggal, nggak ada yang pulang loh. Kucingnya. Kayak dia tahu yang ya udah
penolongku nggak ada, aku harus berusaha lagi gitu. Sedewasa itu kucing. Cuman kemarin aku tuh sebel sama tetangga perumahanku yang baru Dev, karena dia ngambil kucing tapi ditaruh perumahan. Jadinya berak sembarangan dan segala macam. Semenjak itu aku sempat benci orang yang Dan gak dikurung kayak si kayak Devina, nggak di disteril bahkan gitu. Kucing yang tak tabrak itu kan kucing kecil, dia baru ini kan. Nah terus dari situ aku benci kayak yang ngapain sih orang ngambil kucing? Kamu kalau kasihan ya harusnya ke rumahmu sendiri gitu dan segala macam. Karena aku juga merasa dirugikan dengan beraknya. Ternyata aku nemu kasus nih, ada orang yang memang hidupnya terselamatkan gara-gara kucing, makanya sesayang itu gitu. Nah pertanyaanku nih sekarang nih, sorry tadi agak keluar sedikit ya. Ben iki ngasih nafas kamu biar nggak langsung. apa-apa Mas. Gitu. Gak apa-apa Mas. Kintil. Kehilangan pasangan atau kehilangan 20 kucing? Goblok, gak kehilangan pasangan lah. Aneh banget pertanyaannya. Aku meralat pertanyaan. Bodoh. Kalau kamu ketemu sama seseorang yang match banget sama kamu, gitu kan. Tapi dia nggak bisa adaptasi sama satu kecintaanmu, satu koloni, 20 kucing ini. Apa yang akan terjadi? Lebih halus tuh. Apakah kemudian ya udah sampai di sini aja atau oke, gini aja wis, kamu udah pacaran deket, terus habis itu awalnya dia nerima tapi dekat-dekat dengan sebuah momen pernikahan, terus dia kayaknya aku harus ngomong deh, kayaknya kita nggak bisa. Ya tak tinggal lah. Kucing. Kan masih kucing kan itu nyawa. Oke. Berarti memang dia merasa diselamatkan itu dalam konteks secara mental di masa-masa turbulen itu tadi ya. Dia dapat ketenangan dari memelihara si macican ini tadi. Iya. Boleh tanya nggak Dev, waktu itu kekacauan apa dan sampai di momen apa sehingga kamu benar-benar ketakutan sekali kalau hal yang di pikiranmu ini terjadi gitu. Paham nggak maksudnya? Enggak. Jelasin Bi. Ini translate bahasa Jepang ya. Jadi pada waktu kamu di masa turbulens itu seberapa serem sih yang ada di pikiranmu sampai kamu merasa mungkin gak ada harapan, atau kondisi finansialmu itu sehancur apa, pikiranmu itu sebadai apa, terus kemudian setelah itu satu ya, terus setelah ketemu majikan itu perubahannya itu apa sih gitu. Sampai kamu mengasosiasikan bahwa di kehidupanmu ini diselamatkan oleh majikan. And the gang. And the gang. 19 lainnya. Kalau perubahannya dari aku punya kucing sama sebelum, dari cara berpikirku sebenarnya nggak ada. Oke. Tapi di satu sisi tuh kayak salah satu yang aku bikin aku bertahan adalah kalau misalkan nggak ada aku, nggak ada yang ngurus mereka. Oke. Tapi kalau misalkan mereka nggak ada, siapa yang ngurus aku? Ada pemikiran itu. Gitu. Jadinya kayak mereka tempatku pulang, walaupun pikiranku ya podo ae sebenarnya, sama aja. Kalau nambah beban pikiran sih ya, cuman kayak oh iya, rasanya lebih happy aja sih. Ya, ada emosi yang dikeluarkan ya, stress release yang dikeluarkan meskipun dia nggak melakukan apapun gitu. Aku tuh sering banget ngajak ngobrol kucing. Anak-anakku, ya. Iya emang nggak apa-apa sih. Dan itu tuh kayak bener-bener yang kayak sini nak. Terus aku pilih satu gitu, siapa yang hari ini mau dengerin aku ya? Aha, Tuna sini nak. Oh ada yang namanya Tuna. Gitu. Iya. Anjing keren tuh. Bisa disimpulkan nggak bahwa kamu merasa lebih bermanfaat saat ada kucing-kucing itu karena dia nunggu kamu pulang, nunggu mbok kasih makan, nunggu teleknya mbok bersihin? Enggak sih, aku kayaknya nggak di level yang kayak aku jadi lebih bermanfaat deh. Oke. Cuman khawatir aja kalau ini di jalan kasihan nih gitu, makannya gimana segala macam gitu. Oh kamu menyelamatkan, berarti ketulusan sih menurutku ya. Ini sih kayak ketulusan pemikiran ya. Entah pengalaman apa yang membentur aku, dari tadi meraba-raba itu gitu dengan pertanyaan-pertanyaanku gitu. Belum ketemu jawabannya Mas. Samar. Gini di dunia adopting atau di dunia memelihara gitu, nggak semua loh. Ini cerita sedikit ya. Aku dulu pernah dekat dan pacaran dengan seorang perempuan. Dia memelihara anjing, tapi karena dalam
dalam perjalanannya di tengah jalan itu nggak bersih Pak. Jadi kan aromanya kurang oke ya. Ya, gitu. ya. Jadi aku di tengah jalan juga memikirkan ini bisa nggak ya nanti aku hidup bareng sama situasi kayak gini gitu. Nah Devina ini kan sudah ada di tataran bahwa aku bertanggung jawab nih ambil uripe arek-arek iki. Dia udah di tataran itu gitu. Berarti di masa depan whatever it takes kamu akan memelihara si 20 kucing ini tidak kemudian nambah lagi atau bagaimana nasib mereka ke depannya ini? Di bayanganmu aja. Di bayanganku. Atau memang belum ada bayangan dan ya Jalan aja. kita jalani aja. Aku sih sudah berpikir, sekarang aku berpikir lebih realistis setelah ngitung-ngitung per bulan buat mereka berapa ya. Sampai dianggap berapa sih? Berapa sih? Boleh tahu nggak? Sekitar aja. 15 gitu per bulan. Oke, itu dikurang-kurangin, Mbak. Iya pasti lebih itu, nggak mungkin. Dia nggak mungkin tega ya dengan respon emosi sepanjang kita ngobrol kayak dia dikurangin. jelas. Tapi itu sebenarnya bisa lebih murah kalau makanannya lebih murah. Tapi kamu lebih nggak tega kan? Iya, karena aku makan mereka kan hidup sampai iya. Kamu ngasih sushi teh soalnya. Iya. Anjing. Sama servernya kalau mereka ulang tahun happy birthday. Ya. Emang ada? Loh, kamu kemana aja? Kamu gak pernah ke Sushi Teh? Enggak, maksudnya kucingmu emang kamu ajak ke sushi teh dan bayar pegawainya gitu? Enggak dong mas, itu joke. Oh iya, sorry. Iya. Keren sih, ketulusan sih aku yang Enggak sih, merasa. gila sih kalau di Jakarta kamu ngerantau terus ngambil keputusan kayak gini ya. Wah, respect sih Pak. Antara memang kamu orang yang tulus atau finansialmu lebih-lebih. Iya. Cuman dua itu dong Iya. gitu. Enggak, maksudku kalau kemudian breeding gitu kan, Dijual. kita kan jadi gitu. Kontes nih gitu. Karena di dunia perkucingan kontes atau peranjingan kontes itu juga komoditas, Pak. Komoditas status sosial. Ya mereka mainannya kan gitu ya, bener ya. Ada ekonomi juga yang bergerak di sana kan, gitu jadi alasan. Kalau ini kan murni corporate social responsibility. Iya. Oke, kucing skip lah ya. Ya. Hilang kita. Kita mau ngobrolin ke perjalanan. Setauku, kamu kan arek Malang. Terus merantau ke Jakarta. Nah, itu kenapa? Apakah Malang tidak nyaman lagi atau kurang untuk karirmu, atau emang kamu merasa tempat asliku Jakarta? Itu cowok Malang elek-elek ngono misalnya. Enggak sih, oke kok. Wes, kecepatan gitu kemunafikan tuh biasanya tuh. Secepat itu jawabnya tuh munafik gitu. Dia mau jaga nama baik Arema soalnya. Sungkan dia. Gimana? Sebenarnya ya. Atau Malang atau Jakarta ini adalah pelarian gitu. Karena aku capek di Malang gitu. Kan tujuan awalku ke Jakarta itu sebenarnya untuk kuliah. Titik. Oke. Kuliah Di mana? titik. Di UMN. Oh, iya. Di UMN aku. Tapi tadinya yang lucunya adalah tadinya itu aku nggak ada niat kuliah di Jakarta sama sekali. Tadinya aku mau kuliah di Belanda. Oke. Aku udah persiapan lah segala macam untuk ambil tes, yang tes TOEFL. Oke. Pokoknya yang tes bahasa Inggrisnya tes dulu. bahasa. Terus habis itu baru tes ke kampusnya segala macamnya. Udah setengah jalan, aku main Instagram. Ternyata Instagramnya naik. Oh iya. Ya. Tahun berapa itu ya? 2014 kan? 2014. Terus kan ada Indofitgram tuh waktu itu. Terus ada satu momen aku tuh ke Jakarta, di antara persiapan kuliah di Belanda, Instagram naik dan Indofitgram ini. Oke. Aku ada satu momen ke Jakarta, terus habis itu diajak ketemuan lah sama anak-anak Indofitgram ini untuk pertama kalinya. Anak-anak Indofitgram itu siapa aja waktu itu? Anak-anak Indofitgram itu waktu itu Jadi, ada Bena Kribo. Nama-nama lama banget, Bro. Iya, Bena Kribo, Vendriana, Ardin Hai, Dino Haryo, Aulion, Chandra Liao, Marlo Ernesto. Anjir. Kayak aku berapa ya? Oke. Kali aku. Iya, saya ingat itu nggak apa-apa. Itu aku ketemu sama 7 orang itu untuk pertama kalinya. Oke, terus? Ngobrol. Ini baru pertama kali ketemu, bercandaannya kayak gini si Chandra. Dia bilang gini, "Loh, kamu mau kuliah di mana?"
di Belanda. Kamu nggak mau kuliah di sini aja, di Serpong, di UMN? Kayak aneh banget nih orang baru pertama kali ketemu. Kenapa kayak gitu? Terus dia nyeletuk. Aulian tuh tadinya tuh udah sempet persiapan, kan kalau kuliah di luar tuh kan kayak harus ngambil 1 tahun dulu baru Betul. ini masuk kan. Jadi Aulian tuh sudah sempat di Jerman untuk si persiapan itu. Oke. Terus dia balik ke Indonesia untuk untuk kuliah di UMN terus jalanin Indofitgram. So aku kayak cuman O doang. Aku cuman berani O doang saat itu. Terus kayak gitu kan. Iya, aku juga di UMN, Aulian di UMN, kita di UMN nanti kita bakal deket, jadi kamu nggak perlu takut sendirian. Ntar kan kita bakal ketemu rame-rame bareng. Pertama kali tuh. Pertama kali. Oke. Aku tuh nggak pernah diizinin untuk kayak jauh dari orang tua yang kayak Pastilah, gitu-gitu toh. anak perempuan. Aku di Belanda pun tadinya rencananya tuh aku tinggalnya sama nenekku pas kuliah di Belanda, jadi nggak benar-benar dilepas juga. Tak pikir kamu tinggal sama Van der Sar, enggak ya? Ya neneknya itu. Neneknya Van der Sar. Charlie Van Houten. Malah Melayu. terus. Terus aku ketemu papa mamaku, aku nyeletuk. Apa aku kuliah di UMN aja ya? Mereka yang tidak pernah menyetujui apapun keputusanku untuk kayak jauh dari rumah gitu. Tiba-tiba mereka kayak bilang kayak gini. Oh mau? Ya udah, coba cari tahu aja tes terakhirnya kapan. Wah, langsung lampu hijau. Iya. Oke. Aku yang kayak Kayaknya dia lebih mereka lebih gak setuju kamu di Belanda ya. Berarti. Iya kayaknya. enggak juga sih. Enggak Karena juga? itu obrolannya udah lumayan lama juga untuk itu. Dan bahkan udah ngabarin keluarga yang di sana juga gitu. Terus aku masih tidak yang kayak sebenarnya aku tidak mau. Cuman kayak anjing udahlah, aku udah ngomong juga, ya udahlah tes lah. Tes di UMN. Itu 1 bulan sebelum, pokoknya 1 bulan terakhir sebelum kuliah dimulai. Jadi sebenarnya udah telat-telat. Ternyata aku lulus, Cuk. Aku lulus anjing. Terus Ya kan swasta. Ngaruh gak sih? Karena aku paket C. Aku tuh SMA-nya ujiannya paket C. Kamu SMA mana sih kok pakai C? Hah? SMA mana? Pakai C juga ya. 1 tahun terakhir pokoknya aku homeschooling. Kelas 3 nih. Gitu. Terus ya udah deh. Jadi kayak karena lulus, anjing udah terlanjur lulus, tidak mungkin aku mengecewakan orang tuaku lagi dong. Iya. Ya udah deh, gitu. Sampai sekarang, bahkan sekarang aku nggak lulus. UMN-nya. Iya, UMN-nya. Oke. Wah, 2014 berarti. 2014. Oke. Tahun ini aku 10 tahun di Jakarta. Anjay. Gila, Bro. Gue lo. Udah mulai nemu nih aku. Apa? Udah mulai nemu. Nanti aja di akhir kita. Cuman seru, tapi seru. Tapi akhirnya selesai tuh kuliah itu. Enggak, Mas, TO. Ngomongnya kok yo kalau macam DO. DO-nya 2000 berapa? DO-nya semester 12 atau 13 gitu. Oke. Itu udah gak keburu lah buat segala macamnya. Ya gak apa-apa lah, kan bayar sendiri kuliah kan. Iya, tapi kan tetap izin awalnya ke Jakarta untuk kuliah dulu ya. Tapi orang tua kan gak ngepres harus wisuda gitu kan. Iya, tapi kan kalau keluarga besar lagi cerita, iya sih ini wisuda, gimana perasaanku? Pas Inja ngono ya. Iya. Tapi sekarang kan di titik nggak peduli kan? Aku peduli. Aku peduli lagi. Masih risih. Enggak sampai di titik risih, tapi aku peduli. Oh, tapi sempat kesenggol dikit ya egomu untuk kalau dibahas itu gitu. Cuman enggak kamu sih. punya penawarnya atau gimana? Ancuk kan jawabnya apa? Tak tuti apa? Mbok tolak anjing. Itu yang membuat abu-abu dari tadi. Cuman aku mulai paham. Enggak sih, kayak gak mau dipegang gitu loh. Iya kan? Gestur mau kayak ngomong, iya kan? Iya kan? Enggak. Aku enggak mau. Enggak mau. Anjing. Tahu. Iki lek di dunia negosiasi Pak, gampang gak deal iki, Pak. Iya, gampang pelin-pelan. Ono kita nyaduk kucingnya gak sengaja ya dibatalkan itu perjanjian bedek. Kalau itu iya. Kalau itu pasti. Anjing lucu banget digondeli gak iso. Gak iso aja bener-bener. Iya, aku mikirin kok. Aku melihat sih dari kerandoman hidupnya ya. Satu yang membuat dia besar itu karena dia selalu mencoba belajar bertanggung jawab atas keputusan randomnya.
Itu meskipun emang beberapa ada yang sukses, ada yang fail. Cuman dia punya itikat untuk bertanggung jawab atas keputusannya itu sih menurutku yang menjadi pendewasaan Devina. Masuk akal. Aku punya pertanyaan atas pernyataan Firza ini. What is your biggest regret pada waktu kamu hidup di Jakarta dan detach sama orang tua? Normally detach tuh. What is your biggest regret dalam keputusan-keputusan mungkin finansial atau pekerjaan atau dan lain sebagainya? Apa? Kayak yang paling besar ya karena nggak lulus deh saat ini. Oke. Kalau sampai detik ini ya, sisanya yang paling besar kayak karena nggak lulusnya. Bukan kamu sudah berdamai ya udahlah nggak apa-apa gitu karena toh hidupmu juga kemudian jadi baik-baik saja dan nggak ada damage gitu di hidupmu. Sampai detik ini juga kamu ngejar ijazah kan untuk mempergampang kamu nyari kerja toh. Sedangkan DO pun ya kan iso kerja dan iso menghasilkan. Tapi kan aku pengen wisuda didatengin orang tua aku, Cuk. Kamu pengen lihat orang tuamu nangis ya? Undang aja di podcast Exit. Nangis juga. Pasti nangis nanti. Benar juga ya. Nanti deh saya WhatsApp dulu ya. Selain itu, Kan tadi biggest. Oke, itu doang. berarti nggak ada. Kayaknya itu sih. Oke. Ya happy aja dengan kehidupannya di Jakarta. Lucu ya kalau ngobrol sama orang yang akhirnya menjadi malu-malu tuh. Iya. Aku nggak tahu ya teman-teman di rumah tuh nangkap nggak ya obrolan kita ya. Nangkap. Harusnya nangkap sih. Gitu. Aku yang goblok aja nangkep kok. Oke. Kalau di Jakarta itu menurutmu akan menjadi kota terakhir atau kamu akan berpindah kota dan menemukan jalan pekerjaan yang lain? Ini kita ngomongin kota terakhir untuk bekerja. Iya. Atau berkarir. Oh, bukan untuk hidup. Ya untuk hidup bisa dibilang untuk hidup. Kalau untuk hidup, kota terakhirku pasti Malang. Oh, kamu akan pulang. Atau Lawang ya. Oke. Pasti itu. Tapi kalau untuk bekerja, ya kita sesuaikan aja sama callingan ya. Gak kenapa kok pengen balik ke Malang? Iya. Karena udaranya tuh sejuk loh Mas di Malang itu. Itu jawaban cukup goblok loh. Kayak anak kecil kenapa kamu Gak, tak kira mencuri? Enggak ini kebawa di sakuku kayak gitu loh. Kira ada Analogi pertanyaannya tuh kayak gitu ya. Karena apa ya? Apa? Kamu pernah merasa jahatkah sama kota Malang sehingga kamu tua pengen menghabiskan waktumu di sana atau? Kayaknya hidupnya lebih mudah aja kalau misalkan di Malang. Sama gampang kalau cari makan. Murah. Aneh banget. Tapi itu beneran salah satu iniku. Karena kayak lidahnya orang Jawa sama masakannya yang di Jakarta menurutku ya Beda banget Cuk. Walaupun mereka bilang kayak khas Surabaya tetap beda. Bohong. Kamu bohong. Tapi aku diam karena aku respect. Kenapa kamu harus respect sama PKL? Devina Aurel loh. Orang-orang digojloki sama ngakak-ngakak deh, tapi respectnya sama PKL, pedagang kaki lima. orang-orang lain yang sepekerjaan gak di respect. Iya, dia Bangsat. respect sama seorang pedagang yang kalau kena ganjil genap ketilang karena kakinya 5. Masuknya ganjil. ya, aku cukup puas sih dengan ngobrol sama Devina. Kamu masih ada satu pertanyaan atau kita kesimpulan? Ya banyak sih sebenarnya kalau penasarannya si. Aku sih karena kenapa aku merasa cukup karena Devina masih menggenggam erat apa yang seharusnya tidak kita tanyakan gitu. Makanya aku mencoba untuk oh ya wis lah gitu. Apa emang? Nggak tahu kan kamu yang Kalau kamu tahu dari mana kalau tak genggam erat? Iya dari obrolan kita. Ini loh intinya. Kayaknya ada kartu yang belum dibukain sama Devina Ya, gitu. dan itu benar-benar dijaga gitu makanya aku nggak meneruskan. Respect ya. Respect lah. Lah kan aku bukan PKL. Kalau kamu respect sama aku, Ini adalah bentuk kamu mengalihkan perhatian karena merasa beruntung kartu asmu tidak dipegang lagi gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. tapi kan tadi dapat kan momen nangisnya ya. Nggak harus mau menangis. Gak itu dikat kok nanti mau Itu menangis dikat. Oh, dikat. iya. Itu menangisnya dikat. Kalau nggak disensor. Kita upload di TikTok. Kita kasih caption yang aneh-aneh gitu. Ditinggal Justin Hapner merantau gitu misalnya. Supporter FOMO dia. Tapi udah punya pacar belum? Udah. Udah. Oke.
Oke. Masih mau pertanyaan enggak? Silakan. Enggak aja. Silakan. Kesimpulan aja lah. Dari kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Kamu dulu aja. Kamu aja. Ya udah gini teman-teman. Aku jangan. Kalau memang nggak nyaman nggak usah. Enggak, Ini nggak udah apa-apa. cukup menghibur kok. Gitu. Iya. Tapi mau menangisnya dapat nggak? Kurang atau durasinya kurang? Anjing nggak. Udah ini udah berapa menit sih? Saya berapa menit sih, Mas? Udah. Oh, masih berapa? Masih 40 menit. udah. Kasih lagi. Kalian biasanya berapa lama sih? Nggak sejam. Sejam tuh karena kita ngalor ngidulnya lama. Untuk membaca si narsum tuh lama banget. Sama nangisnya nggak berhenti narsumnya. Jadi kita nggak tanya. Jangan gitu. Kan aku ngerasa kalah kalau kayak gini. Aku kompetitif loh. Bukan itu. Bukan. Pertanyaanku ada ya, Mas? Oh ya udah boleh deh. Penasaran soalnya aku kalau nggak ditanyain. Boleh, tapi aku udah menangkap kerangka berpikirnya dia. Iya, Gitu. iya, Makanya iya. muncul respon emosi itu aku udah nangkep. Apa Terus, yang sebenarnya pengen kamu kejar lagi di titik yang Jakarta ya dan sekitarnya dan di profesimu yang sekarang? Goal terakhirnya adalah punya uang banyak. Oke. Tidak beli rumah di Jakarta. As simple as that ya. Iya. Ini gambaran besarnya. Oke. Karena kalau terlalu spesifik kan menyakitkan ya kalau tidak terjadi ya. Jadi kita gambaran besar aja kalau ngebayangin. Punya uang banyak, kerja di Jakarta, tidak beli tanah di Jakarta, tidak beli rumah di Jakarta, beli rumahnya di Malang atau di Lawang. Anak-anakku ikut tak boyong ke Malang dan Lawang. dan berpisah dengan suamimu Oke. ya. Enggak. Sorry. Dia dapat kasih sayang dari kucing udah cukup soalnya. Udah cukup kan tadi. Udah punya kasih sayang dari kucing, dari anak sudah cukup. I don't need man. Anjing jahat Aja banget sih. deh celetukan maaf. Money cat. Iya, Oke. iya. Oke. Iya. Tapi jalan yang kamu tempuh untuk dapat uang banyak itu lewat jalur seperti ini. Micet shake biasanya. Shake nearby itu loh. Enggak nearby. Itu kasihan tuh orang-orang yang HP-nya nggak bisa install micet kepenuhan tuh. Nah, lewat jalan ya selain micet shake tadi ya. Atau kan lewat profesi ini atau ada gambaran oh kayaknya aku harus bikin bisnis nih gitu. Enggak, aku enggak kepikiran sama sekali untuk bikin bisnis. Oke, bukan bisnis person ya. Bukan. Bukan. Oke. Kayaknya aku mending rugi asal orang seneng deh. Aku nggak bisa soalnya bisnisku nggak jalan. Oke. Iya. Berarti kamu lebih mengutamakan hubungan yang harmonis ya. Betul. Tapi gimana ya menyeimbangkan hubungan yang harmonis dengan cuan yang cukup banyak itu kan bergesekan tuh biasanya tuh. Kan aku tetap Itu bisa lebih dalam loh kalau sadar. Tahu gitu dikat dari awal ya. Ya apa Awas saja loh. Mas Fante yang tadi. Awas lo kejebak. Aku ngingetin karena aku sudah tahu apa yang kamu pertahankan dan apa yang kamu batasi. Jadi aku ya nggak apa-apa. Iya, Terserah aku anggap aja aku ngejudge. Iya iya. Iya, aku netizen. Gimana? Kamu punya impian soal keuangan, artinya kamu punya gambaran soal kehidupan yang stabil kan. Kehidupan yang kemudian tidak susah payah cari duit dan anjing. Aku pengen makan sesuai dengan seleraku, aku pengen jalan sesuai dengan seleraku gitu. Pertanyaannya adalah dengan jalan apa yang akan kamu tempuh? Jawabannya dengan bisnis bukan ya, karena kamu termasuk people person gitu kan, termasuk suka being likable gitu misalnya. Lalu jalan apa yang kamu akan tempuh untuk mendapatkan kehidupan yang stabil itu? Lewat profesi seperti sineas itu tadi, Misalnya. atau apa? Yang paling potensial Yang paling potensial. di imajinasi. Kayaknya untuk 5 tahun ke depan sih aku ngelihatnya masih di sebagai selebgram cantik ngakak kocak anti jaim. Hidup dari endorse. Oke. Nggak, Gak apa-apa. tapi Jiwa tuh dia- apa kata selebgram. Iya, dia ketawanya masih ada Iya. masih ada anggun-anggunnya. Iya. Iya kan? Iya. Ya, terus kalau misalkan dari persyutingan, dari dunia peraktingan itu juga iya, tapi nggak yang untuk cari uang justru. Iya. Emang kan kalau kita tuh bikin film tuh berkarya Mas. Oh iya. Iya, gitu Mas. Nggih.
Ojo gitu tapi. Iya ya enggak. Aku tuh bocah. jadi tahu sekarang keramahanmu itu sebuah kepalsuan. Tadi katanya ketulusan. Iya. Plin plan arek iki. Sorry, maaf. Iya, enggak apa-apa deh. Terus Selebgram lanjut ya. loh. Selebgram. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan insight kepada Iya, pendengar ya. kan? Betul. Terus. Dan pertanyaanku adalah dengan jalur yang kamu tempuh ini, otomatis kan kamu akan nggak banyak melibatkan sebuah tim ya, betul ya? Betul. Ya, kamu nggak banyak, sebenarnya nggak banyak berhubungan dengan orang lain gitu. Pertanyaanku justru ketika kamu di Jakarta, pernah nggak kamu kehilangan seorang teman karena pekerjaan atau karakter yang baru sebagai Devina Aurel yang baru gitu? Enggak lagi kalau di Jakarta. Oh? Karena kan tadinya aku nggak punya temen di Jakarta. Kalau Terus? di luar Jakarta, di Malang gitu, dengan Devina Aurel yang pribadi yang baru gitu, pernah nggak kamu kehilangan seseorang karena kamu dinilai berbeda gitu, nggak kayak dulu, nggak kayak Devina? Dan kamu merasa sedih gitu misalnya kehilangan. Bisa jadi. Nek kamu tambahi kuda bakal jawab enggak soalnya. Ada seseorang teman yang dia memilih pergi karena tidak bisa menerima Perubahanku. perubahanmu Ya, Devina Aurel yang dan kamu baru. sedih gitu. Tapi aku boleh jawab enggak? Boleh. Dengan Boleh. kamu memberikan statement ini kan Boleh. orang tahu kamu jawab. Tapi emang beneran enggak karena Iya. temanku nggak sebanyak itu. Oke. Temanku tidak sebanyak itu dan yang di maintain hubungannya tuh memang tidak sebanyak itu. Gitu. Di maintain hubungannya ini artinya intens ya. Nggak seintens itu, tapi kalau misalkan kalau yang di Malang, kalau misalkan aku ke Malang pasti ketemuan. Kayak gitu-gitu. Oke, temuan yang emang kangen atau formalitas? Party, Bro. Party. Oke. Emang Party kangen dong people. anjing. Party people. Party people. Iyalah, bisa lah, cukup lah. Ya cukup. Udah cukup. malam juga, besok kita Tunggu lanjut. dulu kan aku lapar. Emang kamu nggak boleh? Wih. Apa bunyi cepuk gitu loh. Oke, Ini. teman-teman, untuk informasi aja bahwa Mux Coffee sedang launching menu-menu Nusantara. Jadi teman-teman bisa nyobain menu-menu Nusantara itu di Mux Coffee, Mas Firza. Oke, per bulan ini ya? Per bulan ini. Oke. Itu banyak macam-macamnya yang ada sop sop ikan, terus nasi goreng sambal hijau, Heeh. terus ada nasi Minang, seperti nasi Padang itu. Teman-teman bisa coba karena kemarin kita tester bareng, approve. Luar biasa rasanya lu. Tidak ada yang seperti Mux. Tapi ini menu baru bukan? Yang ini enggak, yang Kick Incer sudah lama dan legendaris, emang banyak yang suka. Gimana menurut Cece Devina ini? Menurut Tete Devina sih ini enak ya. Tai ya. Enak banget. Ini dari Max Coffee. Makin tai. Strawberry-nya ini langsung dijambak dari Malang. Dijambak, dipetik. Dipetik. Strawberry dijambak. Itu langsung dari Malang, fresh hari ini. Jadi hari ini untuk Devina Aurel langsung dipetik. Dan ini strawberry yang bukan dijambak lepas ya, tapi dia dijambak gitu. Ada yang Karena dijambak gini rantingnya patah kena kaki, jadi dia gitu kesakitan gitu. ada yang dijambak tuk loh, Mas. Itu gini. Jambaknya yang gini loh. Aduh, Iya untuk kan? ini tuh Iya kan? kenapa aku jadi kebayang objeknya nggak tahu, paling kebayang nggak. Udahlah kita Kesimpulan ya. dari Bian lah. Apa yang bisa kita ambil nih dari Iya, obrolan Devina nih? Ya sebenarnya yang saya kagumi dari Cece Devina ini karena sikap mental merantaunya itu yang pertama ya. Mental toughness ya. Mental toughness-nya, dan satu catatan penting bahwa value manusia itu bermacam-macam ya. Ada yang zonanya berpikir tentang diri sendiri, terus kemudian meluas. Cara mengukurnya ya itu tadi, memang apakah dia bertanggung jawab terhadap sesuatu. Kalau laki ya apakah dia family man atau enggak. Dia tipikal orang yang bertanggung jawab. Wih, es Amerikanonya Nyanyi dulu dong. Max Coffee enak banget. Nyanyi dulu dong. Ya apa nadanya tadi? Mas Es Ameri- ya apa? fuck you lah. Tadi Dan Anjing. tadi hampir ada satu lagu lah. Lupakan lah.
Terus Lupa sih. Ya, tapi yang jelas adalah yang saya tangkap bahwa memang memelihara atau bertanggung jawab atas nyawa orang lain atau bertanggung jawab atas nyawa makhluk hidup lain itu juga memberikan keuntungan psikologis untuk kita, terutama merilis hormon yang namanya oksitosin atau love hormone itu secara keilmuan gitu. Kalau mau dijelaskan itu kayak gitu. Itulah kenapa si Devina itu merasa lebih stabil secara emosional karena dia ngobrol Pak ambek kucingnya Pak. Dan itu gak apa-apa, bukan gendeng gitu. Bukan kemudian jadi wah cuk gak waras Pak Ari dikenal ambek Purnomo. Pak polisi belajar baik. Kenal ambek Purnomo. Daripada Pak baik belajar polisi. Ya. Ya kalau aku dicukur ambek Pak Purnomo. Dirangkul dicukur cuk. Karena saking gendengnya. Iya. Ya itu sih jadi satu hal yang saya pegang dari cerita baik dari Devina Aurel itu tadi selain mentalitas buat merantaunya tadi. Nah aku sih masih percaya ada benturan di hidup dia yang sebegitu berdemit sehingga dia berubah drastis antara karakternya dan topengnya gitu. Ini aku ngejudge aja ya gitu. Nggak apa-apa. Salah. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi tapi aku masih punya waktu sampai jam 11 siang ya. Kita masih punya waktu sampai jam 11 siang. Jam 11 siang kita ke Kediri. Capek besok. Oh iya masih ke Kediri. Masih ke Kediri. Sulit banget kerja ya. Cuman yang aku tangkap dari Devina satu ya dia mandiri. Dia nggak tahu kenapa dia selalu mempertahankan sebuah keramaian. Entah dia sangat kepalanya sangat berisik saat sendiri, aku nggak tahu gitu. Intinya kalau kita lagi ngumpul tuh dia selalu mencoba untuk nggak dead air biar nggak bosen biar anggotanya tetap ini aja gitu. Ya biar dia merasa bertanggung jawab atas situasi yang ada di situ. Iya gitu. Dan mungkin kalau kalian nggak tahu karena aku sebenarnya dibayar sama Star Vision biar kalian tuh happy. Itu loh fuck you, itu jawaban fuck you. Gitu. Dan apa ya? Menurutku sebuah kedewasaan saat dia memulai belajar komedi sehingga sebegitu detailnya. Sampai kami para komedian juga kagum terhadap speed dalam dia menentukan ini lucu atau enggak. Dan saat dilempar itu works gitu. Menurutku itu adalah proses perjalanan yang panjang ya. Apalagi seorang perempuan yang kocak tuh angel banget gitu. Cantiknya mana? Perempuan cantik nan kocak nggak punya jaim tuh. Anti jaim tuh keren. Dan menurutku ada luka yang dia obati dengan dia ngejokes, dengan dia bersama, dengan sebuah keramaian tuh dia merasa ada luka yang terobati sedikit demi sedikit gitu. Nah, masalah kucing dan lain-lain aku nggak berani masuk ke sana karena sebenarnya masih banyak pertanyaanku di kepala. Cuma tak pastikan perempuan sih nggak berisik tuh ya Devina ini. Gitu. Cuma nek ketemu orang yang pas atau momen yang pas kayaknya dia bakal lebih nangis dari yang tadi sih, dan aku nggak tega aja untuk masuk ke sana. Kamu tidak menjaga image itu apakah juga karena kamu sudah berdamai ada sesuatu yang menghancurkan image atau ya ini tidak perlu dijaga karena kan anomali ya, bukan anomali, jarang banget, one of a kind kalau bahasanya orang Madura itu, jarang banget orang tidak lebih pakai prinsip loh, komedian kan yang paling sedih kan, karena dia menciptakan hingar-bingar terus padahal kan dalamnya rapuh gitu loh. Pakai konsep itu aja. Oke. Makanya jangan tanya lagi, kasihan. Iya sih. Oke. Jadi gini, kalau bener nih. Aku bisa jawab kalau cuma itu doang. Orang itu nggak kekorek. Tapi gak apa sih. Aku juga merasa Devina nggak seberisik sekarang dengan masalahnya mengeluh hari-harinya. Dia mengeluh tuh karena mungkin dia pernah mengalami kegagalan, dia bergantung pada suatu hal dan kegagalannya malah lebih parah dari yang kemarin, sehingga itu membuat dia kayaknya aku perlu mengobati diriku sendiri gitu dengan cara menyembunyikan muka aslinya gitu. Makanya aku menyikapi tadi sampai dia nemu bahwasanya yang bisa mengobati dia itu kucing, Pak. Kucing nih interaksi makhluk yang nggak bisa balas apapun dan gitu. nggak ngejudge gitu. Dan nggak ngejudge juga gitu, sehingga oh iya memang dia utuh. Dia dari kekacauan itu dia menyembunyikan diri sendiri. Makanya sekarang dia juga gak gampang membagi luka. Nangis. Kan aku udah gak mau ngobrol panjang. Intinya itulah. Intinya
ini perempuan yang nggak berisik nih, gitu. Dan kalau kamu mau belajar kedewasaan, tanyalah DM Devina, Instagram apa? Ojo, aku gak mau aku. Oh ya udah, jangan. Ojo, Kalau ngeluh-ngeluh mau- capek, Cok. Ojo Iya. ngeluh ke aku, bangsat. Aku salah. Ke Instagram podcast exit aja ya. Panjang umur selalu, Dev. Panjang umur selalu, terima kasih Devina. Semoga selalu punya energi lah untuk menciptakan panggung-panggung dan topeng-topeng busana-busana yang Tapi baru. acting setiap nangisnya hari. bagus ya barusan ini ya. Enggak. Ya, tapi tadi di Zoom gak? Netes dari kanan tadi. Iya, iya. Kayak Prilly ya. Nah, itu dari kanan bangsa. Oke lah, terima kasih teman-teman. Semoga obrolan hari ini teman-teman bisa mendengarkan gitu tanpa mendapatkan jawaban dari Dev. Kalau kamu sebagai seorang perempuan dan disuruh memberikan pesan untuk perempuan-perempuan lain agar lebih kuat, apa itu pesan? Di dunia yang penuh judgement ini. Pesan untuk perempuan biar mereka lebih kuat. Mm-mm. Perempuan tuh nggak perlu dikasih pesan karena tanpa dikasih pesan tuh mereka udah cukup kuat. Anjay. Pria juga. Thank you. Kamu kepleset loh. Pengen sendiri. Apa kira-kira? Enggak, pesan aja Ya. gitu. Karena banyak banget oh tapi dia nggak ikut ya, karena kita yang baca DM-nya X itu banyak banget perempuan-perempuan yang harus bertahan dengan kondisi yang tidak nyaman, tapi dia juga nggak punya kendali untuk merubah apapun. Ya. Bahkan 1% pun nggak punya kendali. Jadi dia harus bertahan dengan ketidaknyamanannya itu. Bukan nyindir apa yang disampaikan. Aku nggak ngerasa kesindir kok. Oke, terima kasih berarti. Lanjut pesannya. Nggak ada sumpah. Atau untuk perempuan yang pernah atau sedang berada di situasi turbulence yang pernah kamu alami. Mungkin gitu. Coba pelihara kucing. Kalau misalkan kamu nggak punya kendali atas hidupmu, seenggaknya kamu tetap bisa ngobrol sama kucing. Oke. Ya, keluarkan unek-unekmu walaupun kamu nggak bisa ngobrol sama suamimu. Nggak harus suami. Bisa aja kan orang tua, sahabat, keluarga, sanak saudara, pemerintah. Ya bisa. Intinya semua orang menyebalkan. Karena yang menurut kita benar adalah pikiran dan keinginan kita. Betul. Mas Sesimpel Firza. itu. Tak sapu. Ya, oke. Kita Terima bersihkan kasih teman-teman semuanya. Dev, terima kasih ya. Tetap jadi orang yang asik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima Jangan kasih. lupa follow kita di aplikasi Noise dan juga follow di Instagram. Spotify juga ya. Spotify Spotify juga juga. follow juga. Buat teman-teman, kita punya episode di hari Senin untuk teman-teman yang pengen nggak bisa datang di sini, nggak bisa diundang di sini, tapi teman-teman pengen dapat temen sharing gitu ya. Di hari Senin kita selalu baca DM dari Instagram @podcastexit. Ya, jangan lupa share di Instagram story kalian ya, tag @podcastexit, Firza Falaza, Bian Briliante sama Devina Devina Aurel. Aurel. Terutama kalau ini adalah episode favoritmu, jangan lupa tulis di kolom komentar di YouTube ya. Hal-hal apa aja yang memang mungkin kamu belum jelas atau pengen kamu pertanyakan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kamu tujukan untuk kita berdua. Amin. Tuh. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah, tetap di Podcast Exit. Masa lalu